Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Sakinah Fitriani dari Kesehatan Masyarakat kelas 24A dengan nomor pokok mahasiswa 1124B0024. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Ahmad Jailani SKM MHKes MKM selaku dosen pengampu mata kuliah dasar kependudukan. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya yang berjudul Konsep Kependudukan dan Program KB di Indonesia. Nah, di sini langsung saja kita ke materinya. Di sini ada definisi kependudukan. Kependudukan atau demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu. Lanjut. Di sini ada pengertian menurut para ahli. Untuk yang pertama ada menurut Dr. Kartomo, yaitu penduduk adalah sejumlah orang yang mendiami suatu daerah tertentu apabila di daerah didiami oleh banyak orang dan menetap di sana. Maka itu bisa diartikan sebagai penduduk terlepas warga negara ataupun bukan. Untuk yang kedua, di sana ada menurut Jong Purba, yaitu penduduk adalah orang yang menjadi dirinya pribadi maupun menjadi anggota keluarga, warga negara, maupun anggota masyarakat yang memiliki tempat tinggal di suatu tempat di daerah negara tertentu dan juga pada waktu tertentu. Untuk yang ketiga, di sana ada menurut Badan Kependudukan dan Catatan Sipil. Penduduk adalah orang yang mempunyai KTP dan mempunyai kartu keluarga. Yang keempat ada menurut Srijati dan Ar-Rahman, yaitu penduduk adalah orang yang menempati suatu wilayah tanpa melihat status kewarganegaraannya. Nah, berdasarkan pengertian-pengertian yang tadi sudah saya sebutkan, dapat disimpulkan bahwa penduduk merupakan seseorang yang berdiam di suatu tempat dan terdata secara resmi. Selanjutnya kita masuk ke dinamika kependudukan. Dinamika kependudukan dan ketenagakerjaan merupakan isu strategis yang tak terpisahkan dari proses pembangunan nasional, terutama di Indonesia yang tengah menghadapi tantangan besar dalam memanfaatkan peluang bonus demografi. Dengan proyeksi jumlah penduduk yang diperkirakan mencapai 319 juta pada tahun 2045. Indonesia menghadapi kompleksitas permasalahan yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pemangku kebijakan. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk, usia produktif, dan ketersediaan lapangan kerja yang dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi, seperti peningkatan angka pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang holistik dalam pengelolaan tenaga kerja, pendidikan, dan investasi untuk memastikan bonus demografi dapat dikonversi menjadi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lanjut. Di sini ada transisi demografi. Teori transisi demografi adalah model yang dikembangkan untuk menggambarkan perubahan pola demografi yang dialami oleh negara-negara ketika mereka beralih dari masyarakat praindustri ke masyarakat industri modern. Teori ini muncul dari pengamatan terhadap pola kelahiran dan kematian di negara-negara Eropa selama abad ke-19 dan awal abad ke-20. Teori ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana perubahan sosial, ekonomi, dan kesehatan berpengaruh terhadap dinamika populasi. Selanjutnya ada tahapan dalam transisi demografi. Ada 5 tahapan dalam transisi demografi. Untuk yang pertama ada tahap transisi, pratransisi atau high stationary. Untuk karakteristiknya pada tahap ini, masyarakat mengalami tingkat kelahiran dan tingkat kematian yang tinggi. Untuk
Untuk dampak populasinya, pada populasi ini tumbuh sangat lambat atau stagnan karena tingkat kelahiran dan kematiannya yang yang hampir seimbang. Untuk yang tahap kedua, ada transisi awal atau early expanding. Untuk karakteristiknya di tahap ini, tingkat kematian mulai menurun secara signifikan karena peningkatan dalam kesehatan masyarakat, ketersediaannya makanan, perbaikan sanitasi, dan pengembangan layanan kesehatan. Untuk dampak populasinya, populasi ini mulai tumbuh dengan cepat karena perbedaan antara tingkat kelahiran yang tinggi dan tingkat kematiannya yang menurun. Untuk tahap ketiga, di sana ada transisi lanjut atau late expanding. Untuk karakteristiknya pada tahap ini, tingkat kelahiran mulai menurun akibat peningkatan pendidikan, terutama di pendidikan perempuan, urbanisasi, dan juga akses yang lebih baik terhadap kontrasepsi. Untuk dampak populasinya, pertumbuhan populasi ini mulai melambat karena tingkat kelahiran yang menurun mendekati tingkat kematian. Untuk yang kelima, itu opsional, ada penurunan populasi atau declining. Nah, untuk karakteristiknya, beberapa model menyertakan tahap kelima ini, di mana tingkat kelahirannya menurun di bawah tingkat kematian, yang menyebabkan penurunan populasi secara keseluruhan. Untuk dampak populasinya, populasi ini mulai menurun dan negara dapat menghadapi tantangan seperti kekurangan tenaga kerja dan peningkatan rasio ketergantungan lansia. Di sini kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Untuk yang pertama, pertumbuhan penduduk, yaitu terjadinya perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah, baik bertambah maupun berkurang. Itu dipengaruhi oleh faktor-faktor kelahiran, kematian, maupun perpindahan penduduk. Untuk yang kedua, pertumbuhan penduduk alami, yaitu selisih antara jumlah kelahiran dan jumlah kematian. Untuk yang ketiga, pertumbuhan penduduk total, yaitu pertambahan penduduk dengan memperhitungkan faktor migrasi. Untuk yang keempat, piramida ekspansif, yaitu piramida yang berbentuk limas jika sebagian besar penduduk berada dalam kelompok usia muda. Untuk yang kelima, piramida konstruktif, yaitu piramida yang berbentuk batu nisan jika penduduk berada dalam kelompok tertentu yang jumlahnya sedikit. Untuk yang keenam, piramida penduduk, yaitu komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk bagan ataupun grafik. Untuk yang ketujuh ada piramida stasioner, yaitu piramida yang berbentuk granat. Jika banyaknya penduduk dalam tiap kelompok itu hampir sama, kecuali pada kelompok umur tertentu. Untuk yang kedelapan, population studies, yaitu ilmu kependudukan. Untuk yang kesembilan, ada porositas atau peresapan air. Yang kesembilan, preventive checks, yaitu pengurangan penduduk melalui proses kematian. Kita masuk ke masalah kependudukan di Indonesia. Permasalahan kependudukan yang terjadi di Indonesia yaitu sebagai berikut. Tingginya angka kelahiran dalam suatu negara maka akan berpotensi menimbulkan masalah dalam kependudukan suatu negara jika tidak dapat dikendalikan dengan baik. Untuk yang kedua, di sana ada angka harapan hidup, yaitu jumlah yang diharapkan dalam arti statistik tahun kehidupan yang tersisa pada usia yang diberikan. Untuk yang ketiga, masalah pertumbuhan penduduk, yaitu masalah yang dimaksudkan di sini, masalah kependudukan yang dimaksudkan di sini yaitu masalah pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di NSB. Untuk yang keempat, ada padatnya pemukiman penduduk. Beberapa tahun yang lalu,
Migrasi di desa ke kota dipandang sebagai hal yang menguntungkan dalam kajian pembangunan ekonomi. Sekarang kita masuk ke jumlah persebaran dan pertumbuhan kepadatan penduduk di Indonesia. Jadi, dari data yang sudah ada di sana, menurut BPS atau Badan Pusat Statistik, pada tahun 1995, Jakarta menempati peringkat pertama sebagai provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, yang kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Barat pada urutan kedua. Nah, pada data tersebut dapat dilihat bahwa Provinsi Papua Barat berada di peringkat paling terakhir dengan jumlah yang paling sedikit. Tetapi ada beberapa provinsi yang tidak memiliki data dikarenakan mungkin keterbatasan sumber daya dan juga kesulitan dalam pengumpulan data. Selanjutnya kita masuk ke upaya-upaya untuk mengatasi masalah kependudukan. Untuk yang pertama, memantapkan keberhasilan program keluarga berencana. Yang kedua, pelayanan sektor kesehatan. Ketiga, transmigrasi. Keempat, memperluas dan mempertinggi mutu pendidikan dan keterampilan. Yang terakhir, meningkatkan produksi pertanian. Kita lanjut ke definisi keluarga berencana. Keluarga berencana merupakan usaha atau untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui promosi, perlindungan, dan bantuan dalam mewujudkan hak-hak reproduksi serta penyelenggaraan pelayanan, pengaturan, dan dukungan yang diperlukan untuk membentuk keluarga dengan usia kawin yang ideal, mengatur jumlah, jarak, dan usia ideal melahirkan anak, mengatur kehamilan, dan membina ketahanan serta kesejahteraan anak. Selanjutnya ada sejarah keluarga berencana. Awal mula gerakan keluarga berencana tidak hanya ada di Indonesia, tetapi awalnya berasal dari luar negeri, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Di Inggris, gerakan ini dipelopori oleh Maria Stopes pada abad ke-19, fokus pada kesehatan ibu dan kaum buruh. Amerika menyusul dengan gerakan yang dikenal sebagai birth control. Di Indonesia, program KB belum diterima di awal kemerdekaan. Namun, meningkatnya angka kelahiran sejak tahun 1950 mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan pengendalian jumlah penduduk. Indonesia mulai bergabung dengan Komite KB Internasional pada tahun 1952 dan mendirikan PKBI atau Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia pada 23 Desember tahun 1957. PKBI atau Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia memiliki 3 program utama. Yang pertama, mengatur atau menjarangkan kehamilan. Yang kedua, mengobati kemandulan. Dan yang ketiga, memberikan nasihat perkawinan. Program KB ini penting untuk mendukung pembangunan, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menciptakan keluarga kecil bahagia. Meskipun laju pertumbuhan penduduk menurun, jumlah penduduk Indonesia tetap bertambah karena dasar populasinya yang besar. Penyebab tingginya angka kelahiran antara lain pernikahan dini, anggapan banyak anak banyak rejeki, ekonomi lemah, dan sulitnya akses layanan KB. Program Kampung KB diterapkan di wilayah dengan angka kelahiran dan kematian yang tinggi, seperti di Desa Sidorejo, di Kabupaten Maksi, Banyuasin. Di sana terdapat masalah seperti kehamilan dan pernikahan dini yang tinggi. Program ini tidak hanya fokus pada kontrasepsi, tetapi juga kegiatan sosial lain untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kita masuk ke tujuan program keluarga berencana. Tujuan dilaksanakan program KB atau keluarga berencana yaitu untuk membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan program KB lainnya yaitu untuk menurunkan angka kelahiran yang bermakna. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diadakan kebijakan yang dikategorikan dalam 3 fase, yaitu menjarangkan, menunda, dan menghentikan. Maksud dari kebijakan tersebut yaitu untuk menyelamatkan ibu dan anak akibat melahirkan pada usia muda, jarak kelahiran yang terlalu dekat, dan melahirkan pada usia tua.
Selanjutnya ada manfaat program keluarga berencana. Yang pertama, menjaga kesehatan ibu dan bayi. Yang kedua, mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak. Yang ketiga, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Yang keempat, mencegah penyakit menular seksual. Dan yang terakhir, menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Next. Kapan program keluarga berencana dilakukan? Program keluarga berencana di Indonesia dimulai pada 1970 untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Pemerintah menetapkan regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang pembangunan keluarga dan keluarga berencana dengan tujuan mendorong penundaan perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi, dan penguatan ketahanan keluarga. Penyuluh dan petugas lapangan KB bertugas memberikan edukasi dan layanan untuk mendukung kesejahteraan keluarga. Strategi ini tidak hanya mengatur kelahiran, tetapi juga meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta mengurangi resiko kematian akibat kehamilan yang tidak direncanakan. Next, jenis-jenis KB. Yang pertama, pil KB. Pil KB yaitu alat kontrasepsi yang paling umum digunakan. Yang kedua, kondom. Kondom yaitu alat kontrasepsi yang praktis dan mudah ditemukan di mana saja, serta mudah digunakan. Untuk yang ketiga, spermisida. Spermisida yaitu zat kimia yang dapat merusak sperma yang bisa berbentuk gel, krim, busa, maupun suppositoria. Yang keempat, suntik KB. Suntik KB yaitu alat kontrasepsi yang mengandung hormon progestin dan mampu menghentikan terjadinya ovulasi. Yang kelima, implan. Implan merupakan alat kontrasepsi yang berukuran kecil dan berbentuk seperti batang korek api dengan cara mengeluarkan hormon progestin secara perlahan dan berfungsi untuk mencegah kehamilan selama 3 tahun. Untuk yang keenam, IUD atau intrauterine device, yaitu alat kontrasepsi berbahan plastik dan berbentuk menyerupai huruf T yang diletakkan di dalam rahim. Yang keenam, diafragma. Diafragma yaitu cup berbentuk bulat cembung terbuat dari lateks atau karet yang diinsersikan ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual dan menutup serviks. Sasaran program KB. Untuk mencapai tujuan program KB, maka penggarapan program KB nasional diarahkan pada 2 bentuk sasaran, yaitu yang pertama sasaran langsung, yaitu pasangan usia subur atau PUS, agar mereka menjadi peserta KB lestari, sehingga memberikan efek langsung pada penurunan fertilitas. Yang kedua, sasaran tidak langsung, yaitu organisasi-organisasi, lembaga-lembaga kemasyarakatan, instansi pemerintah maupun swasta, dan tokoh-tokoh masyarakat yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap proses pembentukan sistem nilai di kalangan masyarakat. Selanjutnya, ruang lingkup program KB. Yang pertama, ibu. Dengan jalan mengatur jumlah dan jarak kelahiran, adapun manfaat yang diperoleh dari ibu. Yang pertama, tercegahnya kehamilan yang baru langka dalam jangka waktu yang terlalu pendek, sehingga kesehatan ibu dapat terpelihara, terutama kesehatan organ reproduksinya. Yang kedua, meningkatnya kesehatan mental dan sosial yang dimungkinkan oleh adanya waktu yang cukup untuk mengasuh anak-anak dan beristirahat yang cukup karena kehadiran akan anak tersebut memang diinginkan. Untuk yang kedua, seluruh keluarga dilaksanakannya program KB dapat meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan sosial setiap anggota keluarga, dan bagi anak dapat memperoleh kesempatan yang lebih besar dalam hal pendidikan serta kasih sayang orang tuanya. Yang ketiga, suami. Dengan memberikan kesempatan suami agar dapat melakukan hal tersebut, yaitu memperbaiki kesehatan fisik, mengurangi beban ekonomi keluarga yang ditanggungnya. Strategi pendekatan KB. Strategi pendekatan pelayanan KB yaitu dengan cara yang pertama, pendekatan kemasyarakatan atau community approach, yaitu upaya memperbaiki dan menonjolkan masyarakat yang dilestarikan dan dikembangkan. Untuk yang kedua, pendekatan koordinasi aktif atau active coordinative, yaitu kerjasama antara pelaksanaan program KB dalam pembinaan keluarga sehingga dapat saling melengkapi dan mencapai tujuannya melalui pemanfaatan kemitraan. Untuk yang ketiga, pendekatan integratif atau integrative approach, yaitu pelaksanaan kegiatan konstruksi harus direncanakan sedemikian rupa
sehingga dapat mencapai potensi maksimalnya. Artinya, dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Untuk yang keempat, pendekatan kualitas atau quality approach, yaitu menyesuaikan penyampaian dan penerimaan layanan dengan kebutuhan dan keadaan individu untuk memberikan layanan berkualitas tinggi. Untuk yang kelima, pendekatan kemandirian atau self-reliant approach, yaitu memberikan bimbingan kepada sektor lain dalam industri, konstruksi, dan masyarakat umum sehingga mereka dapat dengan cepat menilai situasi dan mengambil tanggung jawab dalam dalam kerangka program mutu nasional. Untuk yang keenam, pendekatan 3 dimensi atau three dimension approach, yaitu pasangan usia subur yang mau KB tetapi ragu-ragu dan tidak mau KB. Selanjutnya, data prevalensi jenis-jenis program KB. Bisa dilihat dari grafik tersebut bahwa proporsi penggunaan alat kontrasepsi di Provinsi DKI Jakarta pada perempuan umur 15 sampai 49 tahun pada tahun 1995 menunjukkan bahwa sebagian besar wanita menggunakan KB modern, dan beberapa metode KB yang paling populer adalah suntik, pil, dan IUD. Angka keberhasilan program KB. Jadi, jumlah angka keberhasilan program keluarga berencana pada tahun 1995 di DKI Jakarta. Yang pertama, Jakarta Timur mencapai jumlah program kontrasepsi terbanyak dengan 235.183 orang. Metode yang paling dominan digunakan adalah suntikan, yaitu 73.458, diikuti oleh pil 62.154 dan IUD 68.810. Metode operasi seperti tubektomi dan vasektomi juga menunjukkan angka operasi seperti angka yang signifikan, masing-masing 13.095 dan 2.099. Untuk yang kedua, Jakarta Barat berada di urutan kedua dengan 176.780 pengguna. Pengguna pil 44.158 dan suntikan 70.884 mendominasi, dengan pengguna IUD sebanyak 37.153. Untuk yang ketiga, Jakarta Selatan menempati posisi ketiga dengan 199.461 pengguna. Suntikan 63.774 dan pil 49.575 merupakan metode yang paling banyak digunakan, disusul oleh IUD 59.884 dan metode operasi tubektomi 11.338. Selanjutnya, Jakarta Utara berada di posisi keempat dengan total 130.350 pengguna. Sebagian besar menggunakan pil 36.564, suntikan 49.166 dan IUD 26.668. Yang kelima, Jakarta Pusat menjadi wilayah dengan pengguna kontrasepsi paling sedikit, yaitu 90.804 orang. Mendominasi metode juga terlihat pada suntikan 32.1906 dan pil 21.011 dengan pengguna IUD sebanyak 29.622. Jadi, secara keseluruhan, metode kontrasepsi paling banyak digunakan di seluruh wilayah adalah suntikan, diikuti oleh pil dan IUD. Metode operasi tubektomi dan vasektomi serta implan dan metode lain seperti tablet vaginal menunjukkan angka yang lebih rendah.
Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Konsep kependudukan di Indonesia mencakup pengelolaan jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk yang terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti peningkatan kualitas kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan rendahnya kesadaran pengendalian kelahiran. Penduduk adalah sejumlah orang yang tinggal atau mendiami suatu daerah tertentu pada suatu negara. Sedangkan pengertian bukan penduduk adalah orang yang tinggal atau mendiami suatu daerah pada suatu negara hanya dalam kurung waktu tertentu, tidak bermaksud untuk tinggal selamanya atau menetap pada daerah tersebut. Keluarga berencana merupakan upaya mencapai kesejahteraan melalui pemberian jarak kelahiran, pengobatan infertilitas, dan konseling pernikahan. Keluarga berencana juga merupakan upaya yang disengaja oleh pasangan suami istri untuk menentukan jumlah dan jarak kelahiran anak, serta waktu kelahiran menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang benar-benar mereka inginkan. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.